1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai, sebuah pesan masuk dan meruntuhkan seluruh dunia saya. Sylvia, sekretaris lama suami saya, mengirim foto. Foto pernikahan. Dia dan suami saya berdiri di pelaminan, tersenyum lebar. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat. Mulai hari ini, sayalah Nyonya Besar Wijaya. Jangan harap Mas Rendra pulang ke rumah itu lagi. Saya menatap layar itu lama sekali. Tangan saya tidak bergetar, justru sangat tenang. Baiklah, lihat saja apa yang akan saya lakukan. Saya akan membuat mereka semua berlutut, bukan dengan air mata, tetapi dengan satu lembar kertas yang selama ini mereka anggap tidak ada. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton hari ini. Jangan lupa dukung cerita ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah yang lebih menyentuh lagi. Sekarang, mari kita mulai. Aroma kue coklat panggang memenuhi ruang tengah rumah kami sore itu. Balon warna-warni menggantung di setiap sudut. Hari itu hari yang paling dinanti oleh putra kecil saya, Bima, yang genap berusia 5 tahun. Badut sulap sudah bersiap di halaman. Meja catering penuh dengan hidangan. Para pramusaji bergerak rapi, memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Gaun satin krem membalut tubuh saya. Warna lembut, tetapi tetap berkelas. Rambut saya disanggul rapi. Beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh di sisi wajah. Saya tersenyum menatap pantulan diri sendiri. Hari itu seharusnya menjadi hari yang sempurna. Lalu ponsel di meja rias berdenting, dan dunia saya berubah dalam 1 detik. Nama saya Karina Wijaya. Usia saya 38 tahun. Selama 12 tahun, semua orang mengenal saya sebagai istri Rendra. Hanya itu, istri seorang direktur, ibu dari 1 anak, perempuan yang katanya beruntung bisa menikahi pria sesukses suami saya. Tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Bahkan, suami saya pun memilih lupa. Saya lahir di keluarga Wijaya. Ayah saya almarhum membangun Wijaya Group dari sebuah toko bahan bangunan kecil di Bekasi. Beliau menghabiskan seluruh hidupnya untuk perusahaan itu. Dan sebelum beliau pergi, beliau menyerahkan semuanya kepada saya. Bukan kepada paman saya, bukan kepada siapapun, kepada saya, anak tunggalnya. Saya yang menandatangani akta. Saya yang namanya tercatat di setiap lembar kepemilikan. Tetapi saya memilih diam. Saya memilih berdiri di belakang. Rendra masuk ke perusahaan itu 5 tahun setelah kami menikah. Saya yang mengangkatnya menjadi direktur operasional. Saya pikir biarlah suami saya merasa menjadi pemimpin. Biarlah dia merasa dihormati. Sebuah rumah tangga, pikir saya waktu itu, butuh seorang lelaki yang merasa berkuasa. Saya salah. Saya memberinya kursi, dan dia mengira kursi itu miliknya sejak lahir, dulu. Di tahun-tahun pertama, Rendra adalah lelaki yang lembut. Ia menggenggam tangan saya saat ayah saya dimakamkan. Ia berbisik, "Saya akan menjaga kamu dan perusahaan ayah, Rin, selamanya." Saya percaya. Perempuan mana yang tidak percaya pada suaminya sendiri? Kami tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Rumah itu warisan ayah saya. Halamannya luas. Ada kolam kecil tempat Bima suka bermain. Dari luar, kami terlihat seperti keluarga yang sempurna. Tetapi retakan itu mulai muncul setahun belakangan. Rendra makin sering pulang larut. Bau parfum perempuan kadang menempel di kemejanya. Parfum yang bukan milik saya. Telepon yang ia angkat di kamar mandi. Senyum yang ia sembunyikan saat menatap layar ponselnya. Saya bukan perempuan bodoh. Saya tahu. Tetapi saya memilih menunggu. Bukan karena saya lemah. Karena saya ingin tahu sampai sejauh mana seorang lelaki berani melangkah ketika ia mengira istrinya tidak punya apa-apa. Sylvia masuk sebagai sekretaris Rendra 2 tahun lalu. Perempuan muda, 29 tahun, cantik, dan tahu betul cara membuat dirinya diperlukan. Saya melihat caranya menatap suami saya sejak hari pertama. Mata yang lapar, bukan pada Rendra,
pada apa yang ia kira dimiliki Rendra. Ibu mertua saya, Bu Hartini, tidak pernah benar-benar menyukai saya. Di matanya, saya hanya perempuan yang beruntung. Kamu itu cuma ibu rumah tangga, Karina, katanya suatu kali sambil menyesap teh. Semua yang kamu nikmati ini kerja keras anak saya. Jangan lupa diri. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya tidak pernah membantah, sebab kebenaran, kalau disimpan rapat, akan menjadi senjata yang jauh lebih tajam saat dibuka. Adik ipar saya, Vanya, sama saja. Ia selalu meminjam uang dari Rendra dan selalu menatap saya seolah saya pelayan di rumah sendiri. Mbak Karina kan enak, tinggal terima jadi, katanya sambil tertawa. Gak pernah capek cari uang. Saya menyimpan semua kalimat itu, satu persatu. Seperti seseorang yang mengumpulkan bukti tanpa pernah berkata bahwa ia sedang mengumpulkannya. Dan sore itu, di hari ulang tahun Bima, semua benang yang selama ini saya pegang diam-diam mulai saya tarik. Saya membuka kembali pesan dari Sylvia. Foto itu nyata. Mereka benar-benar menggelar semacam akad di sebuah villa, entah kapan. Tanpa sepengetahuan saya, wajah Rendra di foto itu sumringah. Wajah seorang lelaki yang merasa bebas. Saya meletakkan ponsel di luar. Suara Bima tertawa bersama badut sulap. Anak saya belum tahu apa-apa, dan saya bertekad. Dia tidak boleh tahu hari ini. Hari ini adalah harinya. Saya mengetik satu pesan singkat kepada Rendra. Pestanya sebentar lagi mulai. Bima menunggu ayahnya. Balasannya datang 5 menit kemudian. Dingin. Pendek. Saya tidak akan datang. Kita perlu bicara soal perceraian. Rumah itu juga. Sebaiknya kamu mulai berkemas. Saya membaca kalimat itu 2 kali. Bukan untuk memastikan, tetapi untuk mengingatnya. Suami saya, dengan ringan, menyuruh saya berkemas dari rumah yang merupakan warisan ayah saya sendiri. Saya menyimpan tangkapan layar itu. Lalu, saya kembali ke pesta, tersenyum, dan menyalakan lilin di kue ulang tahun Bima, seolah tidak ada yang terjadi. Malam itu, setelah Bima tidur, telepon saya berdering. Bu Hartini, ibu mertua saya, Karina. Suaranya tajam. Saya dengar kamu masih ngotot tinggal di rumah itu. Sadar diri sedikit. Kamu itu cuma numpang selama ini. Rendra sudah punya pilihan. Sylvia, perempuan yang tahu cara mengurus suami. Kamu cuma bisa diam. Saya menarik napas pelan. Bu, apa ibu yakin tahu siapa pemilik rumah ini? Ia tertawa sinis. Sudah jelas anak saya yang membeli semuanya. Jangan mengarang cerita untuk membela diri. Saya tidak menjawab. Saya hanya berkata, terima kasih sudah menelpon. Bu, saya catat semua yang ibu katakan. Lalu, saya tutup teleponnya. Mereka mengira diam saya adalah kekalahan. Padahal, diam saya adalah persiapan. Keesokan paginya, Sylvia datang ke rumah. Ia datang tanpa diundang. Mengenakan gaun merah menyala yang potongannya terlalu berlebihan untuk pukul 10 pagi. Ia berdiri di depan pintu, menatap rumah itu seperti seorang ratu yang baru pulang ke istananya. Saya datang untuk minta kunci, katanya. Mengangkat dagu. Mas Rendra bilang, saya boleh mulai menata ulang rumah ini. Selera kamu kuno, Mbak. Sudah waktunya diganti. Mbak Yuni, asisten rumah tangga yang sudah ikut keluarga saya sejak ayah saya masih hidup, berdiri di belakang saya. Saya bisa merasakan tangannya mengepal menahan marah. Saya menatap Sylvia tenang. Kunci rumah ini hanya diserahkan oleh pemiliknya. Dan pemiliknya belum memberikan izin apapun. Sylvia tersenyum mengejek. Pemiliknya suami saya. Dan suami saya sudah memberi izin. Saya tidak membantah. Membantah hanya membuang energi pada orang yang sudah terlanjur yakin pada kebohongannya. Saya hanya berkata, silakan keluar dari halaman saya sebelum saya panggil satpam. Ia pergi dengan wajah merah. Tetapi sebelum naik ke mobil, ia berbalik. Nikmati hari-hari terakhirmu di sini. Mbak Karina, sebentar lagi semua ini jadi milikku. Saya menutup pintu, lalu saya mengambil ponsel dan menelpon satu orang yang sudah lama menunggu telepon saya. Pak Gunawan, notaris keluarga kami, Pakistan, kata saya pelan.
Sepertinya sudah waktunya kita membuka berkas itu. Di seberang, Pak Gunawan terdiam sejenak. Lalu ia menjawab, "Saya sudah menyiapkannya sejak ayah ibu masih ada. Kapan ibu ingin saya datang?" "Belum sekarang," kata saya. "Saya ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah dulu." 3 hari kemudian, mereka melangkah jauh sekali. Bendahara yayasan menelpon saya pagi itu. Suaranya gemetar. Yayasan itu didirikan ayah saya, menyalurkan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Namanya Yayasan Pendidikan Wijaya, dan dananya dikelola dari deposito atas nama almarhum ayah saya. "Bu Karina," kata bendahara itu, "Pak Rendra mencairkan sebagian besar dana beasiswa. Katanya untuk kebutuhan mendesak perusahaan. Tetapi saya merasa ada yang tidak beres. Dana itu kan untuk anak-anak." Darah saya terasa dingin, bukan karena terkejut, karena marah yang sangat tenang. Rendra berani menyentuh dana pendidikan anak-anak panti. Dana yang ayah saya sisihkan dengan air mata. Untuk apa? Saya tahu jawabannya. Untuk membeli kemewahan bagi perempuan yang menyebut dirinya nyonya besar. "Tahan dulu pencairan yang tersisa," kata saya. "Dan kirimkan semua catatan transaksinya ke email saya. Lengkap. Dengan tanggal dan tanda tangan." "Baik, Bu." Saya menutup telepon. Lalu, saya membuka laci meja kerja ayah saya yang sudah lama tidak saya buka. Di dalamnya ada map coklat tua, akta-akta, surat-surat kepemilikan, semua atas satu nama saya. Saya menatap map itu lama. Senjata saya tidak pernah hilang. Saya hanya menyimpannya, menunggu hari ketika mereka cukup serakah untuk menggali kubur mereka sendiri. Sore itu, Sylvia mengunggah foto di akun media sosialnya. Sebuah cincin berlian besar di jarinya. Captionnya membuat ribuan orang berkomentar. Akhirnya jadi Nyonya Besar Wijaya. "Terima kasih. Sayang, sudah memberi yang terbaik." Di kolom komentar, Vanya, adik ipar saya, menulis, "Selamat ya, Kak. Akhirnya keluarga punya nyonya yang pantas." Saya membaca semuanya tanpa berkedip. Mereka berpesta di atas nama keluarga saya, nama ayah saya, dan mereka mengira saya tidak akan melawan. Karena selama 12 tahun, saya tidak pernah melawan. Tetapi diam dan tidak berdaya adalah dua hal yang sangat berbeda. Mereka tidak pernah tahu bedanya. Malam itu, Mbak Yuni masuk ke ruang kerja membawa secangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja, lalu berkata pelan, "Bu, maaf, saya lancang. Tapi sampai kapan Ibu mau diam? Mereka sudah keterlaluan." Saya tersenyum kecil. "Sebentar lagi, Mbak. Kapal mereka sedang berlayar paling kencang. Saya hanya menunggu mereka cukup jauh dari pelabuhan, supaya ketika ombaknya datang, tidak ada lagi tempat untuk berlindung." Mbak Yuni menatap saya, lalu mengangguk perlahan. Ada air mata di matanya. Air mata seseorang yang sudah mengenal saya sejak saya kecil. Dan tahu betul siapa perempuan yang sedang mereka remehkan ini. 3 hari berikutnya, pukulan terakhir mereka datang. Dan justru pukulan itulah yang menjadi awal kehancuran mereka. Seorang staf legal perusahaan menelpon saya. Suaranya ragu. "Bu Karina, ada dokumen yang aneh. Pak Rendra meminta kami memproses pengalihan beberapa aset perusahaan. Surat pengalihannya mencantumkan tanda tangan Ibu. Tetapi saya merasa Ibu tidak pernah menandatangani apapun belakangan ini." Jantung saya berdetak tenang. "Kirimkan dokumen itu ke saya sekarang juga." 5 menit kemudian, dokumen itu masuk. Saya membukanya. Di halaman terakhir, ada tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Rapi, tetapi bukan tangan saya. Rendra atau Sylvia atau keduanya telah memalsukan tanda tangan saya untuk mengalihkan aset perusahaan ke nama Sylvia. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Lalu, untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya tersenyum lebar. Mereka baru saja melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Perselingkuhan bisa diperdebatkan. Tetapi pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana yayasan adalah kejahatan. Hitam di atas putih. Dan kebetulan sekali, semua aset yang mereka coba curi itu sejak awal tidak pernah menjadi milik Rendra. Saya mengangkat telepon. "Pak Gunawan, sekarang waktunya. Siapkan semuanya.
Saya ingin rapat pemegang saham digelar minggu depan. Undang seluruh dewan direksi. Dan tolong, undang juga ibu mertua saya. Saya ingin beliau hadir. Akan saya urus, Bu. Jawab Pak Gunawan. Saya bisa mendengar senyum tipis di suaranya. Sudah lama saya menunggu hari ini. Saya menutup telepon, lalu menatap foto ayah saya di dinding. Maaf, Ayah. Baru sekarang saya membuka apa yang ayah titipkan. Saya ingin memastikan mereka benar-benar pantas menerimanya. Sebelum hari rapat itu tiba, ada banyak hal yang harus saya siapkan. Dengan teliti, seperti ayah saya dulu mengajari saya membaca neraca. Sementara saya bergerak diam-diam, Rendra justru bergerak terang-terangan. Ia mulai menemui satu persatu anggota dewan direksi. Mencoba meyakinkan mereka untuk berada di pihaknya. Ia berkata bahwa saya sedang tidak stabil, bahwa perceraian membuat saya emosional, bahwa sebaiknya perusahaan tetap berada di tangannya demi kestabilan. Beberapa direksi menelpon saya, ragu, menyampaikan apa yang Rendra katakan. Saya hanya menjawab, tenang, datanglah ke rapat minggu depan. Saya tidak akan meminta kalian percaya pada kata-kata saya. Saya hanya akan menunjukkan dokumen. Setelah itu, kalian sendiri yang menilai. Saya tidak perlu memohon dukungan. Kebenaran tidak butuh kampanye. Ia hanya butuh dibuka pada waktu yang tepat, di depan orang yang tepat. Lalu, saya mulai mengunci pintu-pintu, satu persatu, tanpa suara. Saya menghubungi bank tempat perusahaan menyimpan rekening operasional. Sebagai pemegang saham mayoritas dan penanda tangan utama, saya meminta agar setiap transaksi besar memerlukan persetujuan dengan tanda tangan saya. Tanpa sepengetahuan Rendra, aliran uang yang selama ini ia kira ia kuasai kini berhenti di meja saya. Saya juga meminta tim legal diam-diam mengamankan seluruh arsip asli perusahaan, akta pendirian, sertifikat aset, surat-surat penting. Semua saya pindahkan ke brankas yang hanya saya yang punya kuncinya. Sebab saya tahu orang yang putus asa bisa berusaha menghilangkan bukti. Dan saya tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Setiap malam, saya menyusun semuanya seperti permainan catur yang sudah lama saya rancang. Bidak demi bidak, tanpa terburu-buru. Sampai saya yakin ketika papan itu akhirnya dibuka. Tidak ada satu langkah pun yang tersisa bagi mereka. Saya menghabiskan 2 malam penuh di ruang kerja bersama Pak Gunawan dan seorang auditor independen. Kami membuka kembali seluruh struktur kepemilikan Wijaya Group, lapis demi lapis. Dan setiap lembar yang kami buka mengatakan hal yang sama. Seluruh saham mayoritas perusahaan tercatat atas nama saya. Rumah di Pondok Indah, atas nama saya. Villa, tempat Rendra dan Selvia menggelar pesta palsu mereka, ternyata juga aset perusahaan atas nama saya. Bahkan mobil yang Rendra pakai setiap hari terdaftar sebagai inventaris perusahaan. Rendra selama bertahun-tahun hidup di dalam kerajaan yang ia kira miliknya. Padahal ia hanya seorang tamu yang saya izinkan tinggal. Auditor itu menunjuk satu kolom di layar. Bu, transaksi pencairan dana yayasan ini semuanya melewati otorisasi Pak Rendra. Ada tanda tangannya. Dan ini, ia menggeser layar. Surat pengalihan aset dengan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Dua-duanya pelanggaran serius. Yang satu, penggelapan. Yang satu, pemalsuan dokumen. Saya mengangguk pelan. Cetak semuanya. Rangkap 3. 1 untuk saya, 1 untuk Pak Gunawan, 1 untuk arsip yang akan kita buka di depan banyak orang nanti. Pak Gunawan menatap saya. Ibu yakin ingin ibu mertua ibu hadir? Itu akan sangat menyakitkan untuk beliau. Saya terdiam sejenak. Beliau sudah memilih sisi. Pakistan. Beliau menelpon saya, menyebut saya cuma numpang di rumah saya sendiri. Beliau perlu melihat dengan matanya sendiri siapa yang sebenarnya numpang selama ini. Malam itu sebelum tidur, saya menengok kamar Bima. Anak saya tidur pulas, memeluk boneka beruang yang saya berikan saat ulang tahunnya. Ia bertanya pagi tadi, Bunda, kenapa ayah nggak pulang-pulang? Saya hanya membelai rambutnya. Ayah sedang sibuk, sayang. Tetapi Bunda di sini. Bunda akan selalu di sini.
Saya tidak ingin Bima tumbuh dengan kebencian, tetapi saya juga tidak ingin ia tumbuh melihat ibunya diinjak tanpa melawan. Suatu hari nanti, ketika ia cukup besar, saya ingin ia tahu bahwa ibunya bukan perempuan yang menyerah. Ibunya hanya memilih waktu yang tepat. Sementara itu, di luar sana, Rendra dan Sylvia makin lupa diri. Mereka mulai memamerkan rencana mereka secara terbuka. Sylvia memesan renovasi besar untuk rumah Pondok Indah melalui kontraktor, tanpa pernah tahu bahwa setiap surat pemesanan itu justru menjadi bukti tambahan tentang seberapa jauh mereka mengira bisa mengambil apa yang bukan milik mereka. Rendra mengirim pesan terakhir kepada saya 3 hari sebelum rapat. Saya sudah bicara dengan pengacara. Kamu akan dapat bagian yang wajar dalam perceraian ini. Jangan membuat semuanya sulit. Karina, kamu tahu, kamu tidak akan menang melawan saya. Saya membaca pesan itu, lalu menyimpannya bersama yang lain. Saya tidak membalas, sebab jawaban saya tidak akan datang dalam bentuk pesan. Jawaban saya akan datang di sebuah ruangan penuh orang, dalam bentuk dokumen yang tidak bisa dibantah. Fania menelepon 2 hari sebelumnya. Nadanya meremehkan. Mbak, dengar-dengar Mbak masih ngotot ya? Udah deh, terima aja. Kakak saya udah punya Sylvia sekarang. Mbak mau ngelawan pakai apa? Mbak kan cuma ibu rumah tangga. Kalimat itu, kalimat yang sama yang sudah saya dengar puluhan kali selama 12 tahun. Cuma ibu rumah tangga. Saya menjawab pelan. Vania, datanglah ke rapat minggu depan. Bawa ibumu. Saya rasa kalian perlu mendengar sesuatu yang penting. Rapat apa? Tanyanya bingung. Rapat tentang masa depan keluarga ini, kata saya. Datang saja, jangan sampai ketinggalan. Lalu, saya tutup telepon. Saya tahu mereka akan datang, karena orang serakah selalu datang jika mereka mengira akan ada sesuatu yang bisa diambil. 2 hari sebelum rapat, ada satu kejadian lagi yang seharusnya menyakiti saya, tetapi justru membuat tekad saya makin bulat. Saya sedang berada di sebuah kafe, menemani seorang teman lama. Tiba-tiba, Sylvia masuk bersama 2 orang temannya, tertawa keras, mengenakan perhiasan yang berkilau di mana-mana. Ketika ia melihat saya, ia sengaja menghampiri meja saya. Wah, masih sempat nongkrong ya, Mbak, katanya. Dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar oleh seluruh kafe. Padahal sebentar lagi nggak punya rumah. Kasihan deh, mau saya kasih kerja jadi pengasuh nggak? Lumayan. Biar tetap bisa lihat anakmu di rumah saya nanti. Teman-temannya tertawa. Beberapa pengunjung menoleh. Teman saya di seberang meja mengepalkan tangan, hampir berdiri. Tetapi saya menahannya pelan. Saya menatap Sylvia, tenang, dan tersenyum. Terima kasih tawarannya, tetapi saya rasa dalam waktu dekat. Kamulah yang akan mencari pekerjaan baru. Simpan saja tawaran itu untuk dirimu sendiri. Senyumnya memudar sedikit, bingung dengan ketenangan saya. Ia mengira saya hanya sedang berpura-pura kuat. Ia tidak tahu bahwa setiap kalimat sombongnya hari itu hanyalah satu paku lagi yang ia tancapkan ke peti matinya sendiri. Ia berlalu dengan dagu terangkat, merasa menang. Dan saya melanjutkan teh saya tanpa terganggu. Sebab orang yang tahu kartunya akan menang. Tidak perlu repot membalas gertakan di meja yang salah. Tetapi ada satu hal lagi yang harus saya pastikan. Sylvia, dalam keangkuhannya, telah meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada yang ia sadari. Mbak Yuni datang kepada saya suatu pagi, membawa ponselnya. Wajahnya pucat. Bu, maaf. Saya tidak sengaja merekam ini. Waktu Sylvia datang minta kunci kemarin, dia bicara di telepon di halaman. Saya merekamnya. Saya mengambil ponsel itu. Saya tekan tombol putar. Lalu, suara Sylvia mengisi ruangan, manja dan penuh kemenangan. Iya, Mas, tinggal sebentar lagi. Begitu surat pengalihan beres. Semua aset Wijaya jadi atas nama aku. Si Karina itu bakal keluar dengan tangan kosong. Dia kan cuma ibu rumah tangga. Mas, mana ngerti dia soal beginian? Lalu terdengar suara Rendra membalas dari seberang. Tenang aja, sayang.
Karina itu lemah. Dia nggak pernah ngerti perusahaan. 12 tahun dia cuma diam di rumah. Aku yang ngurus semuanya. Sylvia tertawa. Makanya aku sayang banget sama kamu. Mas, kamu tambang emasku. Begitu semua beres, kita liburan ke Eropa. Pakai uang yayasan tua itu sekalian. Nggak ada yang bakal tahu. Rekaman itu berakhir. Ruangan terasa hening sesaat. Saya menatap Mbak Yuni, lalu tersenyum. Mbak, kamu baru saja memberikan saya sesuatu yang lebih berharga dari emas. Simpan ponsel ini baik-baik. Jangan hapus apapun. Saya tidak marah. Aneh sekali. Saya justru merasa tenang. Setiap kata yang mereka ucapkan dengan begitu yakin, kini menjadi tali yang akan mengikat mereka sendiri. Saya tidak perlu menghancurkan tangan saya sendiri untuk membalas. Saya hanya perlu membiarkan keserakahan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Dan mereka, dengan setiap langkahnya, melakukannya dengan sempurna. Malam sebelum rapat, saya hampir tidak tidur, bukan karena gugup, karena saya memutar ulang 12 tahun di kepala saya. Semua penghinaan kecil, semua tatapan merendahkan, semua kalimat cuma ibu rumah tangga yang mereka lemparkan, mengira itu menyakiti saya. Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap kali mereka merendahkan saya, mereka sedang berbicara kepada pemilik dari segala sesuatu yang mereka banggakan. Saya bangun pagi-pagi sekali. Saya kenakan setelan kerja berwarna gelap, bukan gaun, bukan satin. Setelan seorang perempuan yang akan masuk ke ruangannya sendiri untuk pertama kalinya sebagai dirinya yang sebenarnya. Saya menatap cermin. Kali ini tidak ada senyum pura-pura, hanya ketenangan seseorang yang sudah menunggu sangat lama dan tahu bahwa penantiannya akan berakhir hari ini. Bima berlari memeluk kaki saya sebelum saya berangkat. Bunda cantik, katanya. Saya berlutut, mencium keningnya. Hari ini Bunda harus menyelesaikan sesuatu yang penting. Sayang, supaya nanti dunia kita aman. Hanya kita berdua. Lalu saya melangkah keluar. Mbak Yuni membukakan pintu mobil, dan saya pergi menuju kantor pusat Wijaya Group. Gedung yang dibangun oleh ayah saya. Gedung yang setiap batu batanya saya kenal. Ada satu kenangan yang terus kembali kepada saya di malam-malam terakhir itu. Sebuah malam, beberapa bulan sebelum semuanya pecah. Ketika Rendra mengadakan jamuan makan di rumah untuk para rekan bisnisnya. Malam itu, di depan 10 tamu, salah seorang rekan bertanya kepada saya, "Bu Karina, apa kesibukan Anda sehari-hari?" Sebelum saya sempat menjawab, Rendra tertawa dan menyela. "Istri saya, dia di rumah saja, mengurus anak. Untung saya yang kerja keras, jadi dia bisa hidup enak begini." Para tamu tertawa sopan. Saya hanya tersenyum dan mengisi gelas-gelas mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa perempuan yang sedang menuangkan teh itu adalah pemilik dari gedung tempat mereka semua bekerja keesokan harinya. Saya menyimpan malam itu juga, bukan dengan dendam, dengan kesabaran, sebab saya tahu suatu hari kebenaran akan berbicara jauh lebih keras daripada bantahan apapun yang bisa saya ucapkan malam itu. Dan ada satu hal lagi yang tidak bisa saya maafkan. Bukan perselingkuhan, bukan penghinaan, tetapi caranya memperlakukan Bima di hari ulang tahun yang hancur itu. Rendra tidak hanya menolak datang, ia bahkan tidak menelpon untuk mengucapkan selamat kepada anaknya sendiri. Bima menunggu di dekat jendela sepanjang sore, menanyakan ayahnya berulang kali, "Ayah lupa ulang tahun Bima ya, Bunda?" Saya membelai kepalanya, menahan agar suara saya tidak retak. "Ayah sedang sibuk, sayang." Tetapi lihat, semua teman-teman Bima datang. "Bunda di sini, kita rayakan bersama-sama, ya." Anak saya mengangguk, tetapi matanya tetap sesekali melirik ke pintu. Dan di saat itulah, di dalam hati saya, sesuatu yang dulu masih ragu, kini menjadi sekeras baja. Seorang lelaki bisa mengkhianati istrinya, dan mungkin istri itu bisa belajar memaafkan. Tetapi seorang lelaki yang melukai anaknya sendiri demi seorang perempuan asing tidak pantas mendapatkan apapun dari saya. Saya mengusap air mata yang hampir jatuh, lalu kembali tersenyum
untuk Bima. Karena hari itu adalah harinya, dan saya tidak akan membiarkan kebusukan ayahnya merusak satu-satunya hal murni yang saya miliki. Itulah yang membuat saya, di hari rapat, tidak merasakan sedikit pun keraguan. Ruang rapat utama Wijaya Group berada di lantai paling atas gedung. Meja panjang dari kayu jati, kursi-kursi kulit, dan jendela kaca yang menghadap ke seluruh kota. Ayah saya dulu menyebut ruangan ini jantung perusahaan. Ketika saya masuk, ruangan sudah hampir penuh. Seluruh dewan direksi hadir, para pemegang saham minoritas, auditor, dan di salah satu sisi duduk Rendra dengan setelan mahal dan dagu terangkat. Di sampingnya Selvia, mengenakan gaun yang sekali lagi terlalu mencolok untuk sebuah rapat resmi. Di sudut lain, duduk Bu Hartini dan Fania. Ibu mertua saya menatap saya dengan tatapan dingin, seolah saya datang untuk memohon belas kasihan. Rendra tersenyum sinis melihat saya masuk. Karina, saya tidak menyangka kamu nekat datang ke rapat ini. Kamu tidak punya tempat di sini. Saya tidak menjawabnya. Saya berjalan tenang ke ujung meja, ke kursi yang selama ini selalu kosong di setiap rapat. Kursi kepala. Lalu, saya duduk. Selvia tertawa kecil. Mbak, itu kursi pimpinan. Kamu salah tempat. Memalukan sekali. Saya menatapnya. Lalu menatap seluruh ruangan. Saya duduk tepat di tempat yang seharusnya. Pak Gunawan, silahkan. Pak Gunawan berdiri. Ia membuka map coklat tebal, lalu membagikan salinan dokumen kepada setiap orang di ruangan itu. Selamat pagi, saya notaris keluarga Wijaya. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan struktur kepemilikan resmi Wijaya Group. Sesuai akta yang ditandatangani oleh almarhum pendiri perusahaan ini, suasana mulai berubah. Rendra meraih salinan dokumen itu, dan saya melihat wajahnya perlahan memucat. Pak Gunawan melanjutkan dengan tenang. Pemegang saham mayoritas Wijaya Group sebesar 75% adalah Ibu Karina Wijaya. Beliau juga pemilik sah rumah di Pondok Indah, villa di Puncak, serta seluruh aset utama yang selama ini dikelola perusahaan. Pak Rendra tercatat sebagai direktur operasional, sebuah jabatan yang diberikan dan dapat dicabut oleh pemegang saham mayoritas. Ruangan hening total. Lalu, suara berbisik mulai menyebar. Selvia menoleh ke Rendra. Suaranya mulai bergetar. Mas, apa maksudnya ini? Katanya, semua punya kamu. Rendra tidak menjawab. Tangannya gemetar memegang dokumen. Saya berdiri. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Saya berbicara di ruangan ini dengan suara saya sendiri, tanpa menahan apapun. Selama 12 tahun, kata saya. Kalian semua mengenal saya sebagai istri yang diam, ibu rumah tangga. Perempuan yang katanya hanya menumpang kemewahan. Saya membiarkan kalian percaya begitu. Karena ayah saya mengajari saya satu hal, bahwa kekuasaan yang sesungguhnya tidak perlu berteriak. Saya menatap Rendra. Kamu masuk ke perusahaan ini karena saya yang membukakan pintunya. Kamu duduk di kursi direktur karena saya yang menariknya untukmu. Dan kamu mengira itu semua milikmu. Lalu saya berbalik ke layar besar di dinding. Tetapi mari kita bicara tentang hal yang lebih serius daripada perselingkuhan. Saya mengangguk pada auditor. Ia menampilkan dokumen di layar. Ini adalah catatan pencairan dana Yayasan Pendidikan Wijaya. Dana beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang didirikan ayah saya. Dalam 2 minggu terakhir, dana ini dicairkan secara tidak sah dengan otorisasi atas nama Pak Rendra. Jumlahnya lebih dari 2 miliar rupiah. Wajah Bu Hartini berubah. Rendra, kamu mengambil uang anak-anak yatim. Rendra tergagap. Bu, itu cuma pinjaman sementara. Dan ini, saya melanjutkan. Dingin adalah surat pengalihan aset perusahaan kepada Ibu Selvia dengan tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Saya tidak pernah menandatangani dokumen ini. Auditor kami sudah memverifikasinya. Saya menatap Selvia. Kamu menyebut dirimu Nyonya Besar Wijaya. Kamu mengunggahnya di media sosial. Kamu datang ke rumah saya meminta kunci, padahal kamu sedang berdiri di atas tanah yang setiap jengkalnya adalah milik saya. Selvia berdiri, panik. Aku nggak tahu apa-apa. Semua ini
ide Rendra. Dia yang bilang semua bakal jadi punya kita. Rendra menoleh padanya, marah. Diameter. Sylvia, diam, kenapa? Sylvia balas berteriak. Kamu bilang kamu pemilik perusahaan. Kamu bohong sama aku. Saya membiarkan mereka. Saya hanya berdiri, menyaksikan dua orang yang tadinya begitu yakin, kini saling menyalahkan di depan seluruh dewan direksi. Keserakahan mereka, seperti yang saya duga, menghancurkan mereka dari dalam. Lalu, saya mengangkat ponsel Mbak Yuni. Sebelum kita selesai, ada satu hal lagi yang ingin saya perdengarkan. Saya tekan tombol putar. Suara Sylvia memenuhi ruangan. Begitu surat pengalihan beres, semua aset Wijaya jadi atas nama aku. Si Karina itu bakal keluar dengan tangan kosong. Lalu, suara Rendra. Karina itu lemah. 12 tahun dia cuma diam di rumah. Lalu, suara Sylvia lagi. Kamu tambang emasku. Mas, pakai uang yayasan tua itu sekalian. Gak ada yang bakal tahu. Rekaman berhenti. Ruangan benar-benar sunyi. Bu Hartini menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh. Fania menunduk. Tidak berani menatap siapapun. Saya menutup ponsel itu. Sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan ini, saya mencabut jabatan Rendra sebagai direktur operasional. Efektif hari ini. Seluruh akses keuangannya dibekukan. Pak Gunawan dan tim legal kami akan menempuh jalur hukum atas pemalsuan dokumen dan penggelapan dana yayasan. Saya menatap Rendra, yang kini terduduk lemas. Kamu menyuruh saya berkemas dari rumah saya sendiri. Sekarang, kamulah yang harus mengemasi barangmu. Kamu punya waktu 3 hari untuk keluar dari rumah Pondok Indah. Lalu, saya menatap Sylvia dan kamu, Nyonya besar. Cincin yang kamu pamerkan itu dibeli dengan uang anak-anak yatim. Saya harap kamu bisa tidur nyenyak dengannya. Sylvia menangis. Tetapi tidak ada satupun orang di ruangan itu yang menatapnya dengan iba. Saya mengambil tas saya, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti di samping Bu Hartini. Bu, kata saya pelan, Ibu pernah menelpon saya dan berkata, saya cuma numpang di rumah ini. Saya tidak marah, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu sekarang siapa yang sebenarnya menumpang selama ini. Bu Hartini tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menangis dalam diam. Saya keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Di belakang saya, kerajaan yang mereka kira mereka kuasai runtuh dalam hitungan menit. Bukan karena saya menghancurkannya, tetapi karena mereka membangunnya di atas kebohongan. Dan kebohongan tidak pernah punya pondasi. Hari-hari setelah rapat itu berjalan cepat, seperti air bah yang akhirnya menemukan jalannya. 3 hari setelah rapat, Rendra benar-benar harus mengosongkan rumah Pondok Indah. Saya tidak datang menyaksikannya. Saya tidak perlu. Mbak Yuni yang menceritakannya kepada saya. Rendra mengemasi barang-barangnya ke dalam beberapa koper. Wajahnya kosong, seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi panjang dan menyadari bahwa istananya tidak pernah ada. Sylvia tidak ikut membantunya. Justru sebaliknya. Begitu kabar tersebar bahwa Rendra bukan pemilik apapun, bahwa ia kini menghadapi tuntutan hukum dan tidak punya akses ke uang sepeser pun, Sylvia menghilang. Perempuan yang menyebut dirinya Nyonya besar itu, yang mengaku begitu mencintai Rendra, mengemasi barangnya sendiri dan pergi bersama pria lain. Seorang pengusaha tua, kabarnya, yang ia temui entah di mana. Sebab Sylvia tidak pernah mencintai Rendra. Ia mencintai apa yang ia kira dimiliki Rendra. Dan ketika kerajaan itu ternyata bukan milik Rendra, cintanya menguap dalam semalam. Rendra menghadapi proses hukum atas pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana yayasan. Pengacara terbaik pun sulit membela seseorang ketika ada rekaman suara, dokumen, audit, dan tanda tangan palsu yang semuanya menumpuk menjadi satu. Ia tidak masuk penjara untuk waktu yang lama. Sebab saya, demi nama baik keluarga dan demi Bima, memilih penyelesaian tertentu. Tetapi reputasinya hancur di dunia bisnis yang dulu menghormatinya. Namanya kini hanya disebut dengan tatapan iba dan pisik-pisik. Dana Yayasan Pendidikan Wijaya
saya kembalikan sepenuhnya. Saya bahkan menambah jumlahnya. Anak-anak yang hampir kehilangan beasiswa mereka tetap bisa sekolah. Saya melakukannya bukan untuk siapapun. Saya melakukannya untuk ayah saya yang menyisihkan uang itu dengan cinta dan untuk diri saya sendiri, yang ingin membuktikan bahwa diam saya selama ini bukan kelemahan, melainkan penjagaan. Bu Hartini datang ke rumah saya seminggu kemudian, tanpa Fania, tanpa keangkuhan. Ia berdiri di depan pintu. Perempuan tua yang dulu begitu yakin merendahkan saya, kini terlihat rapuh. Karina, suaranya gemetar. Ibu datang untuk minta maaf. Ibu salah menilai kamu selama ini. Ibu sudah membela orang yang salah. Saya menatapnya lama. Lalu, saya mempersilakannya masuk. Saya membuatkan teh. Sama seperti yang dulu selalu saya lakukan untuknya. Bu, kata saya pelan. Saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya lelah dianggap tidak ada. Saya, istri dari anak ibu. Saya, ibu dari cucu ibu. Yang saya inginkan selama ini hanya dihormati sebagai manusia, bukan dianggap pelayan yang beruntung. Bu Hartini menangis. Ibu menyesal. Nak, ibu benar-benar menyesal. Saya tidak menghukumnya. Hidup, menurut saya. Sudah cukup menghukum mereka yang memilih sisi yang salah. Saya hanya berkata, Bima masih cucu ibu. Ibu boleh datang menengoknya kapanpun. Tetapi soal Rendra, itu sudah selesai. Saya tidak akan kembali. Bu Hartini mengangguk, menghapus air matanya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 12 tahun, ia menatap saya bukan dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan tatapan seseorang yang akhirnya melihat siapa saya sebenarnya. Vania, adik ipar yang dulu selalu menyebut saya cuma ibu rumah tangga, tidak pernah berani menatap mata saya lagi. Pinjaman-pinjaman yang dulu ia minta dari Rendra, kini tidak ada lagi sumbernya. Ia harus belajar bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar ia kini bekerja di sebuah toko. Saya tidak merasa senang mendengarnya. Saya juga tidak merasa sedih. Itu hanya konsekuensi yang wajar dari pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Perceraian saya dengan Rendra selesai dengan cepat. Tentu saja, tidak ada yang bisa ia perebutkan, sebab tidak ada satupun yang pernah menjadi miliknya. Ia keluar dari pernikahan itu sama seperti ia masuk, sebagai seorang lelaki tanpa apa-apa, kecuali kali ini, tanpa pula kehormatan. Salah satu hal pertama yang saya lakukan setelah semuanya selesai adalah membenahi Yayasan Pendidikan Wijaya. Saya mengangkat pengurus baru yang jujur, membuat sistem audit yang ketat, dan memastikan tidak ada Rp1 pun yang bisa lagi disentuh oleh tangan yang salah. Saya mengundang anak-anak penerima beasiswa ke kantor, mendengar cerita mereka, melihat mata mereka berbinar saat bercerita tentang cita-cita. Di antara mereka ada seorang gadis kecil yang ingin menjadi dokter. Saat ia bercerita, saya teringat diri saya dulu, gadis kecil yang duduk di pangkuan ayah, mendengar beliau bercerita tentang mimpinya membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Di hari itu, saya tahu, saya tidak hanya menyelamatkan sebuah perusahaan. Saya menyelamatkan apa yang membuat ayah saya bangga. Saya juga menyiapkan masa depan Bima dengan hati-hati. Bukan dengan mewariskan kemewahan, tetapi dengan memastikan ia tumbuh memahami nilai dari apa yang ia miliki. Suatu hari nanti, ketika ia cukup besar, saya akan menceritakan semuanya. Bukan untuk membuatnya membenci ayahnya, tetapi agar ia belajar satu hal yang tidak diajarkan di sekolah manapun, bahwa harga diri tidak bisa dibeli dan kesetiaan tidak bisa ditukar. Beberapa bulan kemudian, saya mulai memimpin Wijaya Group secara terbuka. Saya duduk di kursi kepala di setiap rapat, dengan nama saya sendiri, dengan suara saya sendiri. Para direksi yang dulu mengira saya hanya istri direktur, kini menyebut saya dengan rasa hormat yang sesungguhnya. Anehnya, perusahaan justru berkembang lebih baik. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ia dipimpin oleh seseorang yang benar-benar mencintainya, bukan oleh seseorang yang hanya ingin memerasnya. Suatu sore, saya pulang lebih awal. Bima berlari menyambut saya di halaman, tertawa, memeluk kaki saya. Mbak Yuni menyiapkan makan malam sederhana, ikan goreng,
sayur asem, sambal terasi. Bukan hidangan mewah seperti di pesta-pesta dulu, tetapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar tenang. Tidak ada lagi parfum asing di kemeja, tidak ada lagi telepon yang disembunyikan, tidak ada lagi tatapan merendahkan di meja makan. Yang ada hanya saya, anak saya, dan rumah yang akhirnya benar-benar terasa seperti rumah. Saya menatap foto ayah saya yang tergantung di ruang keluarga. Dalam hati, saya berbisik, "Sudah selesai, Ayah." Saya menjaga semuanya, dan saya menjaga diri saya sendiri. Buku masa lalu itu telah resmi saya tutup rapat. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pengkhianatan. Yang tersisa hanyalah saya, kehidupan yang saya pilih sendiri, dan posisi saya sebagai pemilik sejati dari segala sesuatu yang pernah mereka kira bisa mereka rebut. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sering dilupakan. Jangan pernah menilai seseorang dari diamnya. Dan jangan pernah merendahkan orang yang memilih untuk bersabar. Sebab kesabaran bukanlah kelemahan. Kesabaran adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang dianggap cuma ibu rumah tangga. Perempuan yang setiap harinya menjaga rumah, membesarkan anak, menahan penghinaan dengan senyum, sambil mengira dunia tidak melihat nilai mereka. Kalau kalian salah satunya, dengarkan saya. Nilai kalian tidak pernah ditentukan oleh orang yang merendahkan kalian. Nilai kalian sudah ada, jauh sebelum mereka berani membukanya. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Rendra, lelaki yang diberi kepercayaan, diberi kesempatan, diberi tempat, lalu mengira semua itu adalah haknya sejak lahir. Lelaki yang menukar keluarga yang setia dengan kilau sesaat. Mereka lupa bahwa apa yang dibangun di atas pengkhianatan akan runtuh oleh pengkhianatan pula. Dan ada pula perempuan seperti Sylvia yang mengejar kemewahan milik orang lain dan menyebut itu cinta. Mereka pikir mereka sedang menang, padahal mereka hanya sedang dipinjamkan panggung sebentar sebelum tirai turun dan semua orang melihat siapa mereka sebenarnya. Rendra hari ini hidup sederhana, jauh dari gemerlap yang dulu ia banggakan, ditemani penyesalan yang tidak bisa ia kembalikan. Sylvia berpindah dari satu lelaki ke lelaki lain, mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa ia miliki. Bu Hartini menua dalam penyesalan. Tetapi setidaknya ia belajar untuk menghormati. Dan saya bangkit. Bukan menjadi orang baru, tetapi menjadi diri saya yang sebenarnya. Yang selama 12 tahun saya simpan di balik senyum seorang istri yang diam. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk membalas dengan kebencian, atau membiarkan keserakahan orang lain menghancurkan diri mereka sendiri, sementara kita berdiri tegak dengan kehormatan kita utuh. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian pernah merasa diremehkan oleh orang yang seharusnya menghargai kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya membaca setiap satu darinya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jangan lupa, sebelum kalian pergi, tinggalkan like dan subscribe, supaya kita bisa terus bertemu di kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa, sahabat. Di hari kami seharusnya mendaftarkan pernikahan. Saya menunggunya 12 jam penuh. Dia tidak pernah datang. Malam itu, saya pulang. Dan tatapan seluruh keluarga terasa asing. Adik perempuan saya buru-buru menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. Sehelai gaun pengantin. Dan di jarinya sebentuk cincin berlian. Saya langsung mengerti segalanya. Pria yang saya tunggu bukannya tidak datang, dia hanya menikahi orang lain. Orang itu adalah adik saya sendiri. Saya tidak menangis, saya tidak berteriak. Malam itu juga, saya pergi tanpa pamit pada siapapun. 5 tahun kemudian, saya kembali ke Jakarta. Dan ketika pria itu melihat seorang anak kecil di samping saya, memanggil seorang lelaki lain dengan sebutan ayah. Wajahnya berubah pucat seperti kehilangan akal. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Cerita hari ini bukan tentang dendam yang meledak-ledak. Ini tentang seorang perempuan
yang dikubur namanya saat ia masih hidup, lalu pulang untuk menggali kebenaran. Jika kalian menyukai kisah seperti ini, nyalakan lonceng dan temani saya sampai akhir. Nama saya Maya, 33 tahun. Dulu, menurut kartu keluarga yang lama, saya adalah putri tunggal dari sebuah keluarga kaya di Jakarta. Tetapi bagi saya, keluarga itu sudah mati sejak 5 tahun lalu. Sekarang, saya tinggal di luar negeri, bekerja sebagai penerjemah, dan memiliki satu hal yang tidak pernah bisa direbut siapapun. Keluarga kecil saya sendiri. 5 tahun lalu, saya berdiri di depan gerbang kantor catatan sipil, menunggu pria yang saya cintai selama 8 tahun. Pagi itu, hujan gerimis. Saya mengenakan gaun putih sederhana, memeluk sebuket bunga kecil. Saya menunggu 1 jam, 2 jam. Telepon saya tidak diangkat hingga jarum jam melewati 12. Gerbang sudah ditutup. Saya masih berdiri di sana, basah oleh gerimis. Saat itulah saya sadar, mungkin dia memang tidak akan datang. Saya naik taksi pulang. Saat melangkah masuk ke ruang tamu, suasana hening. Ayah, kakak laki-laki saya, beberapa kerabat. Semuanya menatap saya dengan pandangan aneh. Adik saya, Rina, berdiri di sudut, menyembunyikan sesuatu di balik punggungnya. Mbak sudah pulang, katanya. Tergagap. Saya melangkah lebih dekat. Saya melihat gaun pengantin putih tergantung di belakangnya dan di tangannya. Cincin berlian berkilau di bawah lampu. Saat itu juga semuanya jelas. Doni, pria yang saya tunggu 12 jam, tidak datang karena ia sedang menikahi Rina, adik saya. Anak dari ibu yang berbeda, yang dibawa pulang ayah setahun sebelumnya. Saya tidak menangis. Saya hanya menatap mereka sebentar, lalu kembali ke kamar dengan tenang. Saya mengemasi sebuah koper kecil, 2 setel pakaian, sedikit uang. Lalu, saya meninggalkan rumah itu di tengah malam yang basah, tanpa pamit pada siapapun. Saya tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari hilangnya saya selama 5 tahun. Pesawat saya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada suatu sore yang diwarnai gerimis. Persis seperti hari kepergian saya dulu. Di samping saya, suami saya, Aditya, dan putra saya yang berusia 2 tahun, Bima. Bunda, ini Indonesia, tanyanya. Saya mengusap kepalanya. Iya, sayang. Ini tanah kelahiran Bunda. Sebenarnya saya pulang hanya untuk satu urusan, berziarah ke makam ibu. Ibu saya meninggal tepat setahun sebelum saya pergi, dan hari pemakamannya menjadi hari paling kelam dalam hidup saya. Di rumah duka yang masih pekat oleh asap dupa, ayah berdiri di hadapan kerabat dan membawa pulang seorang anak perempuan. Saya hanya membuat kesalahan kecil, seperti pria-pria lain, katanya. Kesalahan selama 20 tahun membesarkan anak di luar nikah. Ia sebut hanya kesalahan kecil. Anak itu adalah Rina. Sore itu saya pergi ke tempat pemakaman umum Tanah Kusir. Saya meletakkan sebuket krisan putih, menunduk menyalakan dupa. Bu, Maya pulang, bisik saya. Tepat saat saya hendak pergi, mata saya terpaku pada makam di sebelahnya. Saya membeku. Di nisan itu terpampang foto saya. Tertulis jelas, istriku tercinta, Maya. Di bawahnya, 1 baris lagi. Dari suami yang berduka, Doni. Saya terpaku. Di depan makam ada sebuket mawar merah segar, sebuah gelang tasbih, dan sepotong kue coklat. Kue kesukaan saya dulu. Petugas mengikuti arah pandangan saya. Lalu, terkejut. Mbak, aneh ya. Orang di foto nisan itu mirip sekali dengan Mbak. Kalau saya tidak tahu Mbak baru pulang dari luar negeri, saya bisa kira ketemu hantu. Saya tersenyum tipis. Hanya mirip. Itu bukan saya. Orang di nisan itu sudah meninggal 5 tahun lalu. Saya tidak tahu. Di balik nisan kosong itu, tersembunyi sebuah rahasia yang akan mengubah segalanya. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang sangat saya kenal terdengar dari belakang. Maya. Saya tertegun. Setiap huruf dalam nama itu seolah menarik saya kembali ke masa lalu. Saya berbalik. Seorang pria berdiri beberapa meter dari saya, masih tinggi, masih dengan tatapan yang dulu membuat hati saya bergetar sepanjang masa muda. Doni,
Pria yang meninggalkan saya untuk menikahi adik saya. Di tangannya ada setangkai mawar, sama persis dengan yang di atas makam. Melihat saya, ia membeku. Bunga itu jatuh ke tanah. Maya, kamu belum mati. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya menatapnya dengan ketenangan yang asing, bahkan bagi diri saya sendiri. Apa kamu kecewa? Ia menggeleng cepat. Bukan begitu. Lalu suaranya berubah keras. 5 tahun ini, aku kira kamu benar-benar sudah meninggal. Kamu tahu bagaimana aku hidup? Setiap minggu, aku datang ke sini. Saya melirik buket mawar di atas makam. Oh, jadi kamu orang yang membawa bunga selama ini. Saya berkata pelan. Bukankah dulu kamu pernah bilang, bahkan jika aku mati sekalipun, jangan mengganggumu. Wajahnya menegang. Waktu itu, aku hanya bercanda. Saya tertawa. Sebuah candaan yang membuat saya menghilang dari kehidupan kalian selama 5 tahun. Ia menatap saya penuh kebingungan. Bagaimana kamu tahu aku akan datang hari ini? Saya tertawa lagi. Kamu terlalu banyak berpikir. Saya pulang berziarah ke makam ibu. Setelah ini, saya pergi. Saya melangkah menuju gerbang. Sebelum pergi, saya menambahkan satu kalimat. Oh ya, kamu kan sudah menikah. Jangan pakai cincin pertunangan lama itu lagi. Warnanya sudah pudar. Doni berdiri membeku. Saya tidak menoleh lagi. Tetapi saat saya tiba di gerbang, suara anak kecil terdengar dari belakang. Bunda, Bima berlari dan memeluk kaki saya. Tepat saat itu, Aditya menghampiri dan meletakkan tangannya di bahu saya. Bima menatapnya dan dengan riang memanggil, "Ayah." Di belakang saya, terdengar sesuatu jatuh. Saya menoleh. Doni berdiri terpaku. Wajahnya pucat pasi, seperti orang yang baru kehilangan akal sehat. Bima menengadah. "Ayah, Bunda menangis ya." Saya terkejut. Menyentuh pipi. Dan baru sadar, air mata sudah jatuh. Bukan karena sakit hati, melainkan karena segalanya kini terasa begitu jauh. Aditya menggendong Bima dan menatap saya dengan tatapan tenang yang sudah saya kenal bertahun-tahun. "Kamu tidak apa-apa," saya mengangguk. Tetapi dari belakang terdengar langkah kaki tergesa. "Kalian siapa?" Suara Doni terdengar serak. Aditya berbalik lebih dulu, berdiri tegak sambil menggendong Bima. Ia menatap pria di hadapannya dengan tenang. "Saya suami Maya." Kalimat itu ringan, tetapi terasa seperti belati yang menusuk lurus. Doni menatap lekat anak di gendongan Aditya. Matanya bercampur antara curiga dan bingung. Anak siapa? Bima yang ditatap seperti itu memeluk leher Aditya lebih erat. "Ayah." "Om itu, lihatin Bima." Aditya menepuk punggung anaknya. "Tidak apa-apa." "Sayang." Lalu ia menatap lurus pada Doni. "Anak saya." Doni mundur selangkah. Matanya tak lepas dari Bima. Tidak mungkin. Tidak mungkin secepat ini. Saya mengerti pikirannya. 5 tahun saya menghilang. Dan kini, anak saya sudah 2 tahun. Cukup untuk membuat orang membayangkan macam-macam. Tetapi saya tidak ingin menjelaskan apapun. "Kita pulang saja," kata saya pada Aditya. Ia mengangguk. Kami berjalan menuju parkir. Tetapi Doni masih berdiri di belakang. "Maya." Saya berhenti. Tanpa menoleh. "Apa kamu benar-benar tidak pernah merindukanku?" Saya terdiam beberapa detik. Angin melintasi pemakaman, membawa aroma rumput basah. Lalu saya berkata sangat pelan, "Orang yang kamu rindukan sudah mati. Mati sejak 5 tahun yang lalu." Setelah itu, saya terus berjalan. Dan kali ini, saya tidak menoleh lagi. Dalam perjalanan ke hotel, Bima tertidur pulas di pangkuan Aditya. Anak kecil selalu cepat tidur, seolah seluruh masalah di dunia tidak perlu dirisaukan. Aditya yang menyetir bertanya pelan, "Orang itu Doni." Saya mengangguk. Ia terdiam, lalu berkata, "Kondisinya terlihat sangat buruk." Saya tersenyum tipis. Mungkin. Mobil melintasi jalanan Jakarta. Saya memandang keluar jendela dan bayangan masa lalu tiba-tiba muncul. Sebuah percakapan telepon di tahun itu. Hari ketika saya terjebak di dalam mobil setelah sebuah kecelakaan. Kantung udara mengembang. Kaki saya terjepit di antara setir dan kursi. Darah mengalir di lantai mobil. Saya gemetar menelpon Doni. Nada sambung berdering sangat lama. Saat ia mengangkat, saya hampir menangis. "Doni?"
Aku kecelakaan. Kamu bisa datang menolongku. Di seberang sana, hening beberapa detik. Lalu suaranya terdengar dingin. Maya, hari ini hari pernikahanku dengan Rina. Aku sangat sibuk. Saya tercekat. Doni, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Tetapi jawabannya hanya tawa dingin. Maya, bahkan jika kamu mati sekalipun, jangan mengganggu aku. Kalimat itu, sampai sekarang, masih saya ingat setiap katanya. Itulah sebabnya, saat saya berhasil diselamatkan, saya memutuskan meninggalkan segalanya. Meninggalkan kota ini, meninggalkan keluarga, meninggalkan nama Maya. Mobil berhenti di depan hotel. Aditya membaringkan Bima yang tidur lelap. Inilah kehidupan saya sekarang, tanpa pengkhianatan, tanpa tatapan dingin. Aditya berkata pelan, Maya, kalau kamu mau, kita bisa meninggalkan Indonesia lebih cepat. Saya menggeleng. Tidak perlu. Saya masih punya satu urusan yang harus diselesaikan. Aditya tidak bertanya lebih jauh. Tepat saat itu, ponsel saya bergetar. Nomor tak dikenal. Saya ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Suara yang familiar terdengar. Maya, bisa kita bertemu sekali lagi? Ada yang ingin aku bicarakan. Doni, saya memandang keluar jendela. Langit Jakarta mulai gelap. Setelah jeda panjang, saya menjawab. Besok, di kafe lama di Jalan Cikini. Ia menghela napas lega. Aku akan datang. Saya menutup telepon. Aditya menatap saya. Kamu yakin? Saya mengangguk. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Di luar jendela, angin malam mulai bertiup kencang. Saya tidak tahu apa yang akan dibawa oleh pertemuan esok hari. Tetapi satu hal yang saya tahu pasti, masa lalu sudah saatnya ditutup. Saya hanya tidak menyangka, pertemuan keesokan hari justru akan menyeret sebuah rahasia yang 5 tahun ini tidak pernah saya ketahui. Keesokan paginya, cuaca cerah. Jakarta di awal musim kemarau terasa sejuk, langitnya biru jernih. Kafe lama itu masih ada di sana, dulu. Saya dan Doni sering duduk di sudut dekat jendela, memesan 2 cangkir kopi susu dan sepotong kue kecil. Saat saya melangkah masuk, hati saya tidak lagi berdebar. Yang ada hanya perasaan asing. Doni sudah duduk di sana, secangkir kopi dingin di hadapannya. Saya duduk. Kamu bilang ada yang ingin dibicarakan. Matanya jatuh pada cincin kawin di jari saya. Suamimu baik padamu. Saya balik menatapnya. Menurutmu? Doni tersenyum getir, lalu berkata pelan. Maya, aku kira kamu benar-benar meninggal setelah kecelakaan itu. Semua orang bilang kamu tidak selamat. Saya mengerutkan kening. Tidak selamat. Doni menatap saya. Hari itu mobilmu hancur. Polisi bilang orang di dalamnya pasti terluka parah. Tapi, saat tim penyelamat datang, kamu sudah menghilang. Saya tertegun. Saya ingat dengan jelas hari itu. Setelah terjebak di mobil, saya pingsan. Saat sadar, saya sudah berada di rumah sakit. Tetapi bukan rumah sakit di Jakarta, melainkan sebuah klinik swasta di Cirebon. Dokter di sana bilang, seorang pria membawa saya ke sana. Tetapi pria itu tidak meninggalkan nama. Doni mengangguk. Ayahmu bahkan membuatkan makam untukmu. Saya tersenyum sinis. Oh, jadi makam kemarin itu maksudnya. Doni menatap saya. Maya, aku minta maaf. 2 kata yang datang terlambat. Terlambat hingga saya hampir tidak merasakan apa-apa lagi. Saya hanya bertanya satu hal. Apa yang ingin kamu bicarakan? Doni mengepalkan tangan. Tentang kecelakaanmu. Saya mengerutkan kening. Kecelakaan? Ia mengangguk. Aku sudah menyelidikinya lagi. Malam itu, mobil yang menabrakmu bukan kecelakaan biasa. Jantung saya berdebar pelan. Apa maksudmu? Doni menatap lurus ke mata saya. Ada yang sengaja menabrak mobilmu. Seluruh kafe seolah menjadi sunyi. Di luar jendela, orang-orang masih berlalu lalang seperti biasa. Tetapi di dalam hati saya, rasa dingin menjalar. Kenapa kamu berpikir begitu? Doni memutar sebuah video di ponselnya. Rekaman kamera lalu lintas. Sebuah truk melaju lurus ke arah mobil kecil yang sedang berbelok. Itu mobil saya 5 tahun lalu. Satu detail
membuat hati saya membeku. Truk itu sama sekali tidak mengerem. Ia melaju lurus, seolah sudah mengincarnya. Saya menelan ludah. Kamu mau bilang siapa yang melakukannya? Doni terdiam, lalu berkata sangat pelan. Hari itu, hanya ada satu orang yang tahu kamu akan datang ke pernikahan. Saya mengerti maksudnya. Sebuah nama muncul di kepala saya hampir seketika. Tetapi saya tidak mengucapkannya. Doni melanjutkan. Rina. Saya menatapnya. Adik saya. Doni mengangguk. Aku tidak punya bukti. Tapi setelah kecelakaan, sopir truknya menghilang. Rekeningnya menerima transfer besar. Lalu, ia meninggalkan Indonesia. Di kepala saya muncul bayangan Rina, adik yang selalu terlihat lemah. Saya berdiri. Terima kasih. Doni ikut berdiri. Maya. Saya menatapnya. Suara saya tenang. Masa laluku, biar saya yang selesaikan. Kamu tidak perlu menebus apapun. Saya berbalik meninggalkan kafe. Tetapi saat melangkah keluar pintu, ponsel saya tiba-tiba berdering. Aditya, suaranya tergesa. Maya, kamu di mana? Saya sedikit terkejut. Di kafe di Cikini, di seberang. Hening sejenak. Lalu Aditya berkata, segera kembali ke hotel. Tadi malam, Rina datang mencariku. Jantung saya berdebar. Mencarimu. Suara Aditya menjadi lebih dalam. Dia bilang, ingin bertemu denganmu. Dan dia mengatakan satu kalimat lagi. Saya bertanya pelan. Kalimat apa? Aditya menjawab, kenapa orang yang seharusnya mati tahun itu tidak mati? Saat itu juga, saya tahu. Cerita 5 tahun lalu benar-benar belum berakhir. Saya naik taksi kembali ke hotel. Saya teringat wajah Rina di hari pertama ayah membawanya pulang. Ia menunduk dan berbisik, Mbak, aku Rina. Saat itu, saya hanya merasa sedih untuk ibu. Saya tidak membencinya. Tetapi semua yang terjadi setelah itu seperti drama. Rina pindah ke kamar saya, memakai baju saya. Lalu perlahan, muncul di samping Doni. Dan akhirnya, pernikahan. Taksi berhenti di depan hotel. Aditya berdiri di dekat resepsionis. Melihat saya, ia langsung menghampiri. Kamu sudah kembali. Saya mengangguk. Rina benar-benar datang ke sini. Aditya membawa saya naik ke kamar. Baru kemudian bercerita. Tadi malam resepsionis bilang ada yang mencarimu. Di lobi, aku melihat seorang perempuan. Dia bertanya, apakah aku suamimu? Aku bilang, iya. Lalu, dia tersenyum. Senyum yang tidak menyenangkan. Aditya menghela napas. Dia bilang, kakakku hebat juga ya. Beberapa tahun sudah menemukan pria yang lebih baik. Sebelum aku pergi, dia bilang kalimat itu. Kenapa orang yang seharusnya mati tahun itu tidak mati? Kamar menjadi hening. Saya bertanya, apa ada lagi? Aditya menggeleng. Tidak. Tapi aku merasa dia tidak normal. Saya tersenyum sinis. Dia tidak pernah normal. Lalu saya menceritakan video CCTV truk itu. Dan uang misterius. Aditya terdiam lama. Kamu pikir Doni jujur? Saya menjawab pelan. Saya tidak tahu, tapi saya yakin satu hal. Malam itu, Rina sangat ingin saya mati. Kamar terasa lebih dingin. Bima berlari memeluk kaki saya. Bunda, main sama Bima. Saya membungkuk menggendongnya saat memeluknya. Semua pikiran kacau di kepala saya melambat. Mungkin inilah alasan saya tidak mau terlibat lagi dengan masa lalu. Saya hanya ingin hidup damai dengan keluarga kecil saya. Tetapi hidup terkadang tidak memberi pilihan. Ponsel saya bergetar lagi. Kali ini nomor yang saya kenal. Ayah, saya menatap layar beberapa detik, lalu menolaknya. Semenit kemudian ia menelpon lagi. Saya menghela napas, lalu mengangkat. Suara ayah terdengar lebih tua dari sebelumnya. Maya, ini kamu. Kan, saya tidak menjawab. Ayah tahu kamu sudah pulang. Ayah ingin bertemu denganmu. Saya memandang keluar jendela. Langit Jakarta mulai berubah warna senja. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ayah terdiam beberapa detik, lalu mengatakan sesuatu yang membuat saya tertegun. Rina ada di rumah sakit. Saya mengerutkan kening. Rumah sakit. Ia menghela napas. Dia minum obat tidur. Untungnya ketahuan tepat waktu. Tapi dia belum sadar. Saya bertanya dingin. Lalu,
Ayah menelpon saya untuk apa? Ia terdiam cukup lama. Rina meninggalkan sepucuk surat. Di surat itu, ia menyebut namamu. Saya bersiap menutup telepon. Tetapi, suara ayah tiba-tiba bergetar. Karena di surat itu, ia menulis tentang kecelakaanmu tahun itu. Saya membeku. Suasana di kamar seolah ikut beku. Aditya menatap saya. Dia bilang, truk itu dia yang menyewa. Saya mengepalkan ponsel. Ayah melanjutkan, tapi katanya dia hanya ingin menakut-nakuti. Dia tidak menyangka akan jadi seperti itu. Saya memejamkan mata. Gambaran di kepala saya menjadi jelas. Truk yang melaju, suara benturan logam, darah di lantai mobil, dan percakapan telepon terakhir dengan Doni. Semuanya kembali seperti mimpi buruk. Saya membuka mata. Suara saya sangat tenang. Ayah mau saya melakukan apa? Ia berkata perlahan. Rina ingin bertemu denganmu. Saya menatap Bima yang bermain di lantai, lalu menatap Aditya. Ia hanya mengangguk pelan, seolah berkata, keputusan ada di tangan saya. Saya menarik napas dalam. Di rumah sakit mana? Malam itu, saya tiba di rumah sakit. Ayah duduk di kursi tunggu. 5 tahun tak bertemu. Ia tampak jauh lebih tua. Rambutnya nyaris memutih. Melihat saya, ia berdiri. Maya. Saya berhenti beberapa langkah darinya. Saya sudah datang. Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata. Di antara kami, seperti 2 orang asing. Kamu sehat? Saya mengangguk. Masih hidup. Ia mengeluarkan sebuah amplop dari saku. Di luar amplop, ada tulisan tangan yang saya kenal. Untuk Mbak Maya. Hanya 2 kata. Tetapi membuat tenggorokan saya kering. Saya membukanya. Di dalamnya, barisan tulisan tergesa-gesa. Mbak, aku tahu Mbak tidak akan mau menemuiku. Tapi aku harus mengatakan yang sebenarnya. Kecelakaan tahun itu memang aku yang merencanakannya. Aku menyewa orang untuk menakut-nakuti. Aku hanya ingin Mbak takut dan meninggalkan Doni. Aku tidak menyangka truk itu akan benar-benar menabrak Mbak. Saya membaca terus. Bencilah aku. Tapi ada satu hal yang harus Mbak tahu. Anak itu bukan anak Aditya. Saya berhenti membaca. Jantung saya berdebar kencang. Saya melanjutkan. Hari saat Mbak kecelakaan. Mbak sedang hamil lebih dari 2 bulan. Anak itu adalah anak Doni. Kertas di tangan saya bergetar. Saya melipatnya kembali. Ayah menatap saya. Apa yang ditulisnya? Saya balik bertanya. Ayah belum membacanya. Ia menggeleng. Ayah hanya tahu dia menyebut soal kecelakaan. Saya tidak berkata apa-apa. Sesaat kemudian, saya bertanya, Rina sudah sadar? Ia menjawab, belum. Dokter bilang mungkin beberapa jam lagi. Kami berdiri dalam diam. Ayah berbisik, Maya, ayah tahu, ayah sudah menyakitimu. Tapi bagaimanapun, Rina itu adikmu. Saya tertawa kecil. Adik? Ayah ingat hari ibu meninggal, tepat di hari pemakaman. Ayah membawa Rina pulang. Apa kematian ibu belum cukup menyakitkan? Kenapa ayah lakukan itu di hari yang sama? Ia menunduk. Tak bisa berkata apa-apa. Tepat saat itu, pintu ruang pemulihan terbuka. Seorang perawat keluar. Keluarga pasien Rina. Pasien sudah siuman, tapi hanya boleh diajak bicara sebentar. Ayah menatap saya, matanya memohon. Saya tidak berkata apa-apa, hanya melangkah masuk. Di dalam ruangan, Rina terbaring. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Melihat saya, matanya terbelalak. Kamu yang memintaku datang. Ia tersenyum tipis. Mbak masih hidup. Aku kira Mbak benar-benar sudah mati. Saya langsung bertanya, kecelakaan tahun itu. Kamu yang menyewa orang. Ia memejamkan mata. 2 tetes air mata mengalir. Benar. Aku menyewa orang untuk menakut-nakuti. Aku ingin Mbak takut dan meninggalkan Doni. Saya bertanya, lalu truk itu? Ia menggeleng lemah. Aku tidak tahu. Orang yang kusewa hanya bilang akan membuat Mbak takut. Aku tidak menyangka Mbak hampir mati. Rina membuka mata. Tatapannya campuran penyesalan dan iri. Aku benci Mbak sejak kecil. Mbak punya kasih sayang ibu, kamar sendiri. Aku hanya ingin hidup seperti Mbak. Saya menatapnya. Jadi kamu merebut tunangan saya? Ia mengangguk. Benar, tapi aku tidak menyangka Mbak malah hidup lebih baik. Rina berbisik.
Mbak sudah baca suratnya. Sebaiknya Mbak beritahu Aditya, karena anak itu benar-benar anak Doni. Saya berdiri diam. Sesaat kemudian, saya berkata sangat pelan, "Kamu salah." Rina mengerutkan kening. Saya melanjutkan, "Hari saat saya kecelakaan, saya kehilangan bayi itu." Kamar menjadi sunyi. Mata Rina terbelalak. "Bayi yang kamu sebut di suratmu sudah meninggal bersamaan dengan kecelakaan itu." Bibir Rina bergetar. Ia menatap saya seolah tidak percaya. Tetapi saya tahu, saya mengatakan yang sebenarnya. Setelah operasi tahun itu, dokter memberitahu saya, bayinya tidak bisa diselamatkan. Saya berbalik. "Tenang saja, masa lalu di antara kita sudah berakhir." Saat saya melangkah keluar, saya mendengar tangis Rina, tetapi saya tidak menoleh karena saya tidak tahu di balik surat itu. Rina masih menyimpan satu rahasia lagi yang belum ia katakan. Sebuah rahasia yang bahkan saya sendiri tidak pernah membayangkannya. Saya keluar dari ruang pemulihan. Ayah menatap saya cemas. "Apa yang Rina katakan?" Saya berhenti sejenak. "Tidak ada yang penting." Ia menghela nafas. "Maya, apa kamu bisa memaafkan adikmu?" Saya tidak langsung menjawab. "Saya sudah tidak membencinya lagi," kata saya pelan. "Tapi saya juga tidak lagi menganggapnya adik." Ayah menunduk. Saat saya keluar dari rumah sakit, malam sudah larut. Saya pikir semuanya akan berakhir di situ. Tetapi saat saya tiba di lobi, ponsel saya bergetar lagi. Nomor tak dikenal. Saya mengangkatnya. Suara pria yang dalam terdengar. "Halo. Apa ini dengan Mbak Maya?" Saya menjawab. "Benar." Pria itu melanjutkan, "Saya sopir truk tahun itu." Jantung saya berdebar kencang. "Anda di mana?" Pria itu berkata perlahan, "Saya baru kembali ke Indonesia. Saya ingin bertemu dengan Anda." Saya menatap Aditya yang baru menghampiri. "Untuk apa Anda ingin bertemu saya?" Pria itu terdiam, lalu mengatakan sesuatu yang membuat seluruh tubuh saya dingin. "Karena orang yang menyewa saya untuk menabrak Anda, bukan Rina." Kamar terasa membeku saat saya menutup telepon. "Siapa?" tanya Aditya. Saya menatapnya. Suara saya nyaris berbisik. "Sopir truk tahun itu." Dia bilang, "Orang yang menyewanya bukan Rina." Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, saya mulai bertanya, jika bukan Rina, lalu siapa sebenarnya yang menginginkan saya mati? Keesokan paginya, kami menitipkan Bima pada pengasuh hotel. Pria itu mengajak bertemu di warung makan kecil dekat terminal. Pelanggannya kebanyakan supir. Seorang pria di meja sudut melihat saya, lalu berdiri. Usianya sekitar 50-an. Wajahnya legam, terbakar matahari. "Mbak Maya, nama saya Slamet. Saya yang menyetir truk itu 5 tahun lalu." Pak Slamet menatap kami sejenak. "Saya minta maaf soal kejadian itu. Saya tidak tahu kalau di dalam mobil ada orang." Saya langsung bertanya, "Siapa yang menyewa Anda?" Ia terdiam, lalu berkata, 5 tahun lalu, ada seorang pria menemui saya. Dia bilang, saya hanya perlu memaksa sebuah mobil kecil berhenti. Mobil itu tidak boleh sampai ke tujuannya." Jantung saya terasa sesak. "Berapa dia membayar Anda?" Ia menjawab pelan, 200 juta. Saya menatapnya. "Anda tahu saya hampir mati?" Pak Slamet menunduk. "Saya tahu. Setelah kejadian itu, saya sangat takut. Tapi pria itu sudah mengurus semuanya." Saya bertanya, "Siapa dia?" Pak Slamet mengangkat kepala. Matanya menunjukkan keraguan. "Saya tidak tahu namanya. Tapi saya ingat wajahnya. Dia naik mobil mewah, memakai setelan. Dan bicaranya sangat dingin." Aditya bertanya, "Kira-kira berapa usianya?" "Sekitar 50. Saya tertegun. Seorang pria paruh baya, punya uang, bisa menyewa orang. Sebuah nama tiba-tiba muncul di kepala saya. Tetapi segera saya tepis. "Tidak mungkin," Pak Slamet melanjutkan. "Setelah kejadian, dia mengirim saya ke Malaysia. Minggu lalu, dia meninggal. Kanker. Sebelum meninggal, dia menitipkan sesuatu untuk saya berikan pada Mbak. Ia mengeluarkan amplop tua dari saku. Jika suatu hari Mbak mencari saya, berikan ini." Saya membuka amplop. Di dalamnya, sebuah foto diambil di sebuah kafe. 2 orang. Satu pria paruh baya bersetelan rapi. Yang satunya lagi, tangan saya bergetar. Ayah saya,
Saya menatap lekat foto itu. Tenggorokan saya kering. Aditya melihatnya dan berbisik, "Maya." Saya mengangkat kepala. Suara saya kecil. "Anda yakin pria yang menyewa Anda adalah orang di foto ini?" Pak Slamet mengangguk. "Dia orangnya." Suasana terasa berat. Jika foto ini asli, jika orang yang menyewa truk berhubungan dengan ayah, maka semua yang saya percaya selama ini salah. Saat itu, ponsel saya berdering. Nomor ayah. Saya menatap layar. Lalu mengangkat. Suaranya bergetar. "Maya, tadi malam Rina menghilang. Dia meninggalkan rumah sakit tengah malam. Ayah baru menerima pesannya." Saya bertanya, "Pesan apa?" Suara ayah menjadi serak. Dia bilang, "Dia tahu siapa yang sebenarnya ingin kamu mati tahun itu. Dan dia sedang pergi mencari orang itu." Saya menutup telepon, masih duduk diam di meja. Suara piring dan sendok di warung seolah menjauh, hanya menyisakan detak jantung saya. Aditya meletakkan tangannya di atas tangan saya. "Maya, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Foto ini belum membuktikan apa-apa." Saya mengangguk. Aditya benar. Sebuah foto tidak membuktikan ayah ingin membunuh saya. Tetapi foto itu juga membuat saya tidak bisa berpura-pura tidak ada apa-apa. Saya menatap Pak Slamet. "Apa Anda ingat hal lain tentang pria itu?" Ia berpikir sejenak. "Saya hanya ingat dia sangat dingin. Dia tidak menyebut nama Anda. Dia hanya berkata, mobil itu tidak boleh sampai ke tujuannya." Saya tertegun. Bukan membunuh, hanya mencegah saya sampai ke pernikahan Doni dan Rina. Jika begitu, siapa yang begitu takut saya muncul? Sore harinya, ponsel saya berdering lagi. Kali ini, Doni. Saya ragu, lalu mengangkat. "Maya." Suaranya sangat lelah. "Aku dengar dari ayahmu. Rina hilang." Saya menjawab, "Benar." Doni terdiam. "Aku rasa aku tahu di mana dia. Di rumah lama ayahmu. Tahun lalu, setelah kamu kecelakaan. Rina pulang ke sana semalaman. Aku baru saja lewat. Lampu di dalam rumahnya menyala." Saya menatap Aditya. Ia mengangguk. "Kita ke sana." Hari mulai gelap saat kami tiba di kompleks perumahan lama. Rumah 3 lantai berwarna krem itu masih berdiri. 5 tahun lalu, saya meninggalkan tempat ini di tengah malam hujan. Tak saya sangka, hari ini saya kembali. Pintu utama terbuka. "Rina?" panggil saya. Tidak ada jawaban. Saya masuk. Sofa tua, meja kayu. Foto keluarga di dinding. Di dalam foto itu, ibu tersenyum lembut. Hati saya sesak. Terdengar langkah kaki di tangga. Rina berdiri di anak tangga. Wajahnya pucat. Matanya merah, tetapi tatapannya tenang. "Mbak sudah datang. Kamu yang memintaku datang." Ia menggeleng. "Bukan, tapi aku tahu. Mbak pasti datang. Kamu bilang kamu tahu siapa yang mau membunuhku." Rina mengangguk. Lalu mengatakan sesuatu yang membuat saya tertegun. "Mbak tahu tidak? Hari saat Mbak kecelakaan. Siapa orang pertama yang datang ke lokasi?" Saya diam. Rina menatap lurus ke mata saya. "Bukan polisi, bukan juga dokter, tapi ayah. Ayah yang membawa Mbak pergi. Bukan ke rumah sakit di Jakarta, tapi ke tempat lain." Jantung saya berdebar kencang. "Apa yang kamu bicarakan?" Rina perlahan menuruni tangga. Setiap langkahnya menggema di rumah kosong. Saat berjarak beberapa langkah, ia berhenti. "Mbak ingat hari itu? Mbak menelpon Doni." Saya mengangguk. "Setelah menelpon Doni, Mbak menelpon satu orang lagi." Saya tertegun. "Tidak. Saya hanya menelpon Doni." Rina menggeleng. "Bukan. Mbak juga menelpon ayah." Saya mencoba mengingat malam itu. Ingatan saya kabur. "Bagaimana kamu tahu?" Rina tersenyum sinis. "Karena aku ada di sana." Doni keluar menerima telepon, lalu bilang, "Mbak membuat masalah." Setelah itu, ayah yang menerima telepon, lalu keluar. Aku mengikutinya. Ayah sangat panik. Ia menirukan suara ayah. Anak itu kecelakaan. Cepat datang. Tenggorokan saya kering. Aku mengikutinya. Saat aku tiba, Mbak sudah pingsan. Mobil terjepit di bawah truk. Ayah tidak menelpon ambulans. Ayah menelepon seseorang. 10 menit kemudian, sebuah mobil datang. Seorang pria turun.
Pria yang mana? Rina menatap saya. Pria yang sama dengan yang ada di foto yang Mbak pegang hari ini. Saya terpaku. Rina melanjutkan. Ayah dan pria itu menarik Mbak keluar dari mobil, memasukkan Mbak ke mobil mereka, dan pergi tanpa jejak. Kenapa kamu tidak cerita sebelumnya? Ia menunduk. Karena aku takut ayah akan membenciku. Tapi tadi malam aku baca lagi suratku, dan aku sadar. Mungkin orang yang tidak ingin Mbak datang ke pernikahan bukan aku. Mungkin orang itu adalah ayah. Kalimat itu jatuh seperti batu. Saya berdiri diam. Tetapi apa mungkin ayah melakukan hal sejauh itu? Rina melanjutkan. Mbak pernah berpikir? Tidak. Kenapa ayah terburu-buru membawaku pulang tepat di hari pemakaman ibu? Karena pria di foto itu mitra bisnis ayah. Dia punya seorang putra. Ayah ingin Mbak menikah dengan putranya. Saya tertegun. Saya tidak pernah mendengar ini. Rina tersenyum sedih. Karena Mbak sudah mencintai Doni. Ayah menentang. Tapi Mbak tidak mau dengar. Ayah memang tidak pernah menyukai Doni. Tapi saya tidak pernah berpikir ia akan bertindak sejauh ini. Rina menatap saya. Setelah Mbak kecelakaan, ayah memberitahu semua orang Mbak sudah meninggal. Ayah membuatkan makam. Rasa dingin menjalar. Untuk apa? Rina menjawab pelan, agar Mbak menghilang, agar Mbak tidak merusak rencana ayah. Saya berdiri diam. Semuanya perlahan tersusun. Kecelakaan, pria di dalam foto, 5 tahun kehilangan. Saya menatap Rina. Lalu kenapa kamu memberitahuku sekarang? Ia menunduk. Sesaat kemudian, ia berkata, karena aku juga ditipu ayah. Ayah bilang kalau aku menikah dengan Doni, ayah akan memberiku kehidupan yang baik. Tapi setelah Mbak menghilang, ayah mulai mencarikan jodoh lain untukku. Saya mengerti. Di mata ayah, saya dan Rina hanyalah pion. Tepat saat itu, pintu di halaman depan terbuka. Kami berdua menoleh. Sesosok bayangan masuk. Suara yang familiar terdengar. Maya. Saya berbalik. Ayah. Ia berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi melihat kami berdua. Suasana di rumah tiba-tiba menjadi sangat berat. Saya menatapnya. Lalu bertanya, sebuah pertanyaan yang selama 5 tahun ini tidak pernah berani saya tanyakan. Ayah, hari saat saya kecelakaan, apa yang sebenarnya ayah lakukan? Pertanyaan itu jatuh seperti batu yang berat. Ayah menatap saya. Lalu menatap Rina. Ruangan begitu sunyi. Setelah jeda panjang, ia melangkah masuk dan menutup pintu. Kamu dengar cerita ini dari siapa? Suaranya tidak keras, tetapi dingin. Rina, yang berdiri di belakang saya, berkata dengan suara gemetar, Ayah, aku sudah menceritakan semuanya pada Mbak. Ayah berbalik tajam. Apa yang kamu ceritakan? Rina menelan ludah. Aku cerita. Hari itu ayah datang ke lokasi. Ayah yang membawa Mbak pergi. Ayah menatapnya lama. Tatapan yang bisa membuat orang ketakutan. Tetapi kali ini Rina tidak menunduk. Aku tidak mau berbohong lagi. Semuanya sudah sampai pada titik ini. Ayah menoleh pada saya. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya tidak bergerak. Kalau begitu, ayah yang jelaskan. Ia duduk di sofa. Kepalanya menunduk lama. Akhirnya, ia berkata, Benar, ayah menerima teleponmu. Ayah tahu kamu kecelakaan. Ayah langsung ke sana. Kenapa ayah tidak menelpon ambulans? Ia mengangkat kepala, matanya lelah. Karena saat itu sudah ada orang lain di sana. Pria di foto itu. Namanya Tirta, mitra bisnis ayah. Lalu kenapa dia harus membawa saya pergi? Ayah menatap saya. Karena kamu sedang hamil. Rina terkejut. Sejak kapan ayah tahu? Ia menghela napas. Ayah melihat hasil tes kehamilan di kamarmu. Ingatan saya kembali. Sehari sebelum kecelakaan, saya baru dari dokter. Saya belum sempat memberitahu siapapun, termasuk Doni. Ayah melanjutkan. Pak Tirta bilang, kalau masalah ini tersebar, semuanya jadi kacau. Lebih baik kamu pergi sementara. Saya tertawa sinis. Jadi ayah membiarkan saya menghilang. Rina menyela. Ayah sudah tahu soal truk itu. Sopirnya bilang ada yang menyewanya menghentikan mobil, Mbak. Ayah menoleh pada saya. Maya, ayah tidak menyewa truk itu. Ayah hanya tahu kamu tidak boleh datang ke pernikahan. Saya bertanya, kenapa? Ayah berkata sangat pelan. Nama baik keluarga. Saya menatapnya.
Untuk pertama kalinya, hati saya benar-benar dingin. Nama baik. Jadi karena nama baik, ayah rela membiarkan putrinya menghilang. Ia tidak bicara. Keheningannya adalah jawaban. Saya mundur selangkah. Sebuah kenangan muncul saat ibu masih hidup. Ayah pernah berkata, keluarga adalah yang terpenting. Dulu saya percaya kalimat itu. Sampai hari ini. Rina tiba-tiba berkata, ayah tahu, Mbak hampir mati. Ayah memejamkan mata. Ayah tahu, suaranya serak. Ayah berdiri di sana, melihatmu terbaring di dalam mobil. Ayah berpikir, jika kamu benar-benar mati. Ia berhenti. Saya menatapnya. Ayah berpikir, apa? Ia membuka mata. Ayah berpikir, mungkin segalanya akan jadi lebih sederhana. Kalimat itu membuat ruangan sunyi senyap. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Semuanya sudah jelas. Saya berbalik menuju pintu. Maya, panggil ayah. Saya berhenti. Bisakah kamu memaafkan ayah? Saya tidak berbalik. Saya hanya berkata satu kalimat. Ayah, saya sudah mati sejak 5 tahun yang lalu. Lalu, saya melangkah keluar. Angin malam bertiup di halaman. Tetapi, baru beberapa langkah. Saya mendengar suara Rina dari belakang. Mbak, saya berbalik. Ia berdiri di ambang pintu. Matanya merah. Mbak pikir ceritanya hanya sampai di sini. Saya menatapnya. Apalagi yang mau kamu katakan? Rina berkata sangat pelan. Ayah bukan satu-satunya orang yang tahu Mbak hamil. Jantung saya sesak. Maksudmu Doni? Rina menggeleng. Ia menatap saya. Matanya penuh kelelahan. Ibunya Doni. Saya membeku. Rina melanjutkan. Beliau datang menemui ayah. Beliau yang pertama kali mengatakan bahwa Mbak harus menghilang. Angin malam bertiup kencang. Daun-daun di halaman beterbangan. Saya berdiri diam. Untuk pertama kalinya, saya sadar cerita 5 tahun lalu masih memiliki satu tokoh lagi yang belum muncul. Keesokan paginya, saya menelpon Doni. Aku ingin bertemu dengan ibumu. Hening beberapa detik. Kamu sudah tahu. Saya menjawab. Hampir semuanya. Rumah ibu Doni di kompleks elit yang tenang. Pintu sudah terbuka. Seorang perempuan duduk di ruang tamu. Tatapannya tidak terkejut. Kamu datang juga. Saya berdiri di hadapannya. 5 tahun lalu. Apa yang Anda lakukan? Beliau menatap saya lama. Saya hanya ingin melindungi putra saya. Keluarga kami punya kedudukan. Saya tidak bisa membiarkan putra saya menikahi gadis yang hamil di luar nikah. Anak itu, anak Doni. Beliau menggeleng dingin. Anak itu tidak boleh ada. Aditya yang berdiri di samping saya. Tatapannya menjadi dingin. Saya bertanya pada Ibu Doni, jadi Anda yang menyewa truk itu? Beliau menggeleng. Bukan. Orang yang sebenarnya melakukan itu. Ia berhenti, menatap lurus ke arah saya. Sebaiknya kamu tanya pada suamimu. Kalimat itu membuat seluruh ruangan membeku. Saya menoleh pada Aditya. Ia berdiri tegak, wajahnya tenang seperti biasa. Tetapi untuk pertama kalinya, saya tidak bisa membaca apapun dari matanya. Aditya. Panggil saya pelan. Ibu Doni berdiri, berjalan menuang teh, dan tidak lagi menatap kami. Saya rasa kalian berdua perlu bicara 4 mata. Dalam perjalanan ke hotel, tak ada yang bicara. Tangan Aditya menggenggam setir dengan erat. Saya berusaha menjaga suara saya tetap tenang. Kamu mau mengatakan sesuatu padaku? Aditya terdiam, lalu bertanya balik. Apa kamu percaya pada kata-katanya? Saya menoleh. Aku tidak tahu, tapi aku ingin mendengar darimu. Mobil berhenti di lampu merah. Aditya menatap lurus ke depan. Maya, ada hal-hal yang tidak ingin aku beritahukan padamu. Lampu hijau menyala. Suara Aditya merendah. Hari saat kamu kecelakaan, aku sedang di Indonesia. Kita memang berkenalan di Prancis, tapi sebelumnya aku sudah pernah bertemu denganmu di rumah sakit. Saya teringat klinik swasta di Cirebon. Pria yang membawa saya tanpa meninggalkan nama. Orang itu, kamu. Aditya mengangguk. Benar. Mobil berhenti di depan hotel. Ia mematikan mesin. Maya, orang yang menyewa truk itu bukan ayahmu. Bukan juga Ibu Doni. Jantung saya berdebar kencang. Lalu siapa? Aditya menatap lurus ke arah saya. Aku. Seluruh dunia di kepala saya seolah berhenti. Apa katamu? Aditya mengulanginya jelas. Orang yang menyewa truk itu
adalah aku. Saya membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Udara terasa lebih dingin dari yang saya kira. Aditya turun, berdiri di hadapan saya. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Saya menatapnya. Kamu mau membunuhku? Ia menggeleng. Tidak. Aku hanya ingin mencegahmu datang ke pernikahan. Saya tertawa kering. Saat itu kamu bahkan tidak mengenalku. Kenapa kamu harus melakukan itu? Aditya terdiam. Lalu mengatakan sesuatu yang membuat hati saya membeku. Karena bayi itu. Saya membeku. Bayi itu. Ia mengangguk. Aku tahu kamu sedang hamil. Saya mundur. Bagaimana kamu tahu? Aditya berkata, karena pria bernama Tirta itu adalah paman saya. Kalimat itu membuat saya terpaku. Pamanmu. Ia mengangguk. Beliau menelepon saya. Beliau bilang, ada seorang gadis yang mengalami kecelakaan dan dia sedang hamil. Beliau bilang, jika gadis itu sampai ke pernikahan, segalanya akan jadi kacau. Saya berdiri diam. Cerita itu perlahan tersusun. Aditya melanjutkan, aku hanya ingin menghentikanmu. Aku tidak menyangka truk itu akan menabrak begitu keras. Setelah kecelakaan, aku datang ke lokasi. Aku melihatmu terjepit di dalam mobil. Aku membawamu ke rumah sakit. Dan sejak saat itu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Saya teringat masa-masa di Perancis. Aditya muncul dalam hidup saya dengan sangat alami. Membantu saya mencari apartemen, mencari pekerjaan. Selalu ada di sisi saya. Dulu saya pikir itu takdir. Tapi sekarang saya tahu. Semuanya berawal dari sebuah kecelakaan. Saya bertanya pelan. Jadi kamu menikahiku karena merasa bersalah? Untuk pertama kalinya. Tatapan Aditya goyah. Bukan, aku menikahimu karena aku mencintaimu. Saya menatapnya lama. Kepala saya kacau. Tetapi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Apa kamu tahu bayi itu sudah meninggal? Aditya mengangguk. Aku tahu. Dokter yang memberitahu. Saya bertanya, lalu kenapa kamu tidak memberitahuku yang sebenarnya? Aditya menunduk. Karena aku takut. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Kami berdiri diam di depan hotel. Sesaat kemudian saya berkata, aku butuh waktu. Aditya mengangguk. Aku mengerti. Tepat saat itu, ponsel saya berdering. Rina. Suaranya panik. Ayah pingsan. Saya bertanya. Di mana? Ia berkata cepat. Di rumah. Dokter bilang, beliau kena stroke. Saya mengepalkan ponsel. Sebuah firasat aneh muncul. Mungkin sebelum segalanya berakhir. Saya masih harus kembali ke rumah itu sekali lagi. Aditya berkata, aku antarkan kamu. Dalam perjalanan, kenangan lama muncul. Ada ayah yang tidak pandai menunjukkan kasih sayang. Tetapi bukan berarti tidak mencintai anaknya. Mobil berhenti di rumah lama. Ayah terbaring di sofa. Seorang dokter memeriksanya. Beliau terkena stroke ringan. Untungnya, cepat diketahui. Tapi harus segera dibawa ke rumah sakit. Rina berkata, ambulans sedang dalam perjalanan. Beberapa detik kemudian, ayah membuka mata. Pandangannya berkeliling. Lalu berhenti pada saya. Maya, suaranya lemah. Saya mendekat. Saya di sini. Ia menatap saya lama. Tatapan yang sama seperti saat saya masih kecil. Kamu pulang juga? Saya mengangguk. Ayah menoleh pada Aditya. Kamu suami Maya? Aditya mengangguk. Ayah terdiam. Lalu berkata, terima kasih sudah menjaganya. Lalu, ia menoleh pada saya. Maya, apa kamu membenci ayah? Saya berpikir sejenak. Lalu menjawab jujur. Iya. Ayah mengangguk. Ayah mengerti. Ayah sudah melakukan banyak kesalahan. Ia berhenti. Lalu melanjutkan. Tapi ada satu hal yang harus kamu tahu. Kecelakaan tahun itu. Ayah tidak ingin kamu mati. Ayah hanya ingin kamu pergi sementara. Ayah pikir setelah semuanya reda, ayah akan mencarimu dan membawamu pulang. Saya bertanya, tapi bagaimana jika saya benar-benar mati? Ayah memejamkan mata. Setetes air mata mengalir. Ayah sudah berpikir, jika kamu mati, ayah akan hidup dengan dosa itu seumur hidup. Ia membuka mata. Setelah kamu menghilang, ayah mencarimu 2 tahun. Tapi tidak ada yang tahu kamu di mana. Ayah membuatkan makam karena ayah pikir kamu sudah meninggal. Ayah ingin setiap hari punya tempat untuk dikunjungi.
Dulu saya pikir makam itu hanya kebohongan. Sekarang saya tidak yakin lagi. Tepat saat itu, suara sirena ambulans terdengar. Petugas medis memindahkan ayah. Sebelum dibawa keluar, ia menggenggam tangan saya. Tangannya dingin. Maya, fisiknya sangat pelan. Hiduplah dengan bahagia. Jangan seperti ayah. Saya mengangguk. Ambulans pergi. Lampu merahnya berkedip dan menjauh. Rina berdiri di samping saya. Apa Mbak akan ke rumah sakit? Saya mengangguk. Tetapi tepat saat itu, Aditya meletakkan tangannya di bahu saya. Maya, ada satu hal yang belum kukatakan padamu. Saya menatapnya. Apa itu? Aditya menatap saya lama, lalu berkata, tentang Bima. Jantung saya sesak. Bima? Kenapa? Aditya berkata sangat pelan. Mungkin bayi tahun itu tidak meninggal. Saya membeku. Apa yang baru saja kamu katakan? Aditya menatap saya. Matanya tidak menghindar. Mungkin bayi tahun itu masih hidup. Saya menggeleng. Tidak mungkin. Dokter sudah memberitahuku. Bayinya tidak bisa diselamatkan. Aditya menghela napas. Dokter memberitahumu. Tapi bukan memberitahuku. Saya menatapnya. Apa maksudmu? Aditya berkata pelan. 5 tahun lalu, setelah membawamu ke ruang operasi, aku bicara dengan dokter. Dokter bilang, kondisimu kritis, tetapi janinnya masih memiliki detak jantung. Mereka segera operasi. Aku menunggu 3 jam. Lalu dokter bilang, mereka berhasil menyelamatkan bayinya. Seluruh dunia di kepala saya seolah berhenti. Tidak. Kamu bohong, Aditya mendekat. Aku tidak punya alasan untuk membohongimu. Maya, Bima bukan anakku. Kalimat itu jatuh seperti petir. Bima, putra saya, anak 2 tahun yang sedang tidur di hotel. Aditya melanjutkan. Bima adalah bayi itu. Kaki saya terasa lemas. Saya duduk di teras. Tapi kenapa? Suara saya bergetar. Kenapa kamu bilang padaku bayi itu sudah meninggal? Aditya duduk di hadapan saya. Matanya penuh rasa bersalah. Karena saat itu, aku tidak tahu apakah kamu akan selamat. Dokter bilang, jika kamu sadar, guncangan itu bisa membahayakan nyawamu. Aku memutuskan merahasiakannya. Saya menatapnya. Kamu merawat Bima. Aditya mengangguk. Aku membawamu ke Prancis untuk berobat. Sementara Bima, aku titipkan pada perawat. Ingatan saya mulai terhubung. Awal-awal di Prancis, Aditya sering menghilang berjam-jam. Hanya bilang urusan pekerjaan. Setahun kemudian, ia membawa seorang bayi. Ini anak temanku yang sudah meninggal, katanya. Saya percaya dan menyayangi anak itu seperti anak saya sendiri, tanpa tahu. Ia memang benar-benar anak saya. Saya bertanya sangat pelan. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aditya menunduk. Karena aku takut. Aku takut kamu akan kembali mencari Doni. Aku takut kamu akan meninggalkanku. Saya menatapnya lama. 5 tahun ini. Pria ini menemani saya di saat-saat terlemah. Di saat saya kehilangan segalanya. Ia tidak pernah pergi. Saya bertanya, sejak kapan kamu mencintaiku? Aditya tersenyum sedih. Sejak pertama kali melihatmu di lokasi kecelakaan. Rina berdiri di ambang pintu. Ia telah mendengar seluruh cerita. Jadi Bima itu anak Mbak dan Doni. Aditya menjawab, menggantikan saya. Benar. Rina menunduk. Lalu berkata, mungkin Tuhan memang adil. Setelah semuanya, Mbak masih memiliki anak. Saya menatap langit malam. 5 tahun lalu, saya kehilangan cinta, keluarga, kepercayaan. Tetapi pada akhirnya, saya masih punya anak saya. 2 minggu kemudian, ayah sadar di rumah sakit. Ia tidak banyak bicara, hanya menggenggam tangan saya lama sekali. Suatu sore, ia melihat Dima bermain di ruang perawatan, lalu bertanya, ini cucu ayah. Saya mengangguk. Ayah menangis. Untuk pertama kalinya dalam hidup, saya melihatnya menangis. Rina, setelah semuanya, mengajukan perceraian pada Doni. Suatu hari, Doni datang menemui saya. Ia berdiri lama di depan pintu, lalu berkata, aku minta maaf. Saya hanya mengangguk, karena ada permintaan maaf yang datangnya terlalu terlambat. Suatu pagi di musim kemarau, saya mengajak Bima jalan-jalan di taman. Anak itu berlari di depan. Bunda, ayo cepat. Saya tersenyum. Aditya berdiri di belakang saya, menggenggam tangan saya. Kamu menyesal. Saya melihat putra saya yang berlari di atas rumput, lalu menggeleng. Tidak,
Karena jika diulang pun, mungkin saya akan tetap melewati jalan yang sama. Aditya tersenyum. Kenapa? Saya berkata, karena di ujung jalan ini, saya bertemu denganmu. Angin sepoi-sepoi meniup pepohonan. Bima berbalik dan berlari ke arah kami. Ayah, ayah. Gendong. Aditya membungkuk dan menggendongnya. Tawa anak saya menggema di taman. Saya berdiri menatap ayah dan anak itu. Dan di dalam hati, saya tiba-tiba mengerti satu hal. Hidup terkadang sangat kejam, tetapi juga sangat adil. Ada orang yang pergi, ada orang yang datang. Dan setelah semuanya, yang tersisa adalah keluarga. Cerita ini mengajarkan kita satu hal sederhana. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup bukanlah kecelakaan, bukan pula kesalahpahaman. Hal yang paling menyakitkan adalah dikhianati oleh orang-orang yang paling kita percaya. Jangan pernah mengukur cinta dari kata-kata manis, dan jangan pernah menilai keluarga hanya dari ikatan darah. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Maya dulu, memberikan seluruh hatinya pada seseorang. Percaya bahwa orang itu akan menjadi sandaran seumur hidup, hanya untuk menyadari di saat paling lemah bahwa ia sendirian. Di luar sana juga ada banyak pria seperti Doni yang baru menyadari nilai seseorang setelah kehilangannya. Dan ada pula para ayah seperti dalam cerita ini yang menaruh nama baik di atas darah dagingnya sendiri, lalu menyesal ketika semuanya sudah terlambat. Tetapi di luar sana ada juga orang seperti Aditya, orang yang tidak banyak berjanji, tidak mengucapkan kata-kata indah, melainkan diam-diam tinggal, melindungi, dan membesarkan seorang anak yang bukan darah dagingnya. Orang yang mencintaimu belum tentu ada di sisimu saat kamu jatuh, tetapi orang yang tetap tinggal saat kamu jatuh, dialah keluarga yang sesungguhnya. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa selamanya tenggelam dalam dendam, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah saat kita sadar bahwa masa lalu telah berlalu dan hidup kita masih sangat panjang di depan. Jika kalian punya cerita serupa, ceritakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir.